정말 영화 같은 이야기네요. 지금도 영화 같아요. 장르가 스릴러로 바뀌어서 그렇지. 까비. 존나 멍청해. Kehidupan pernikahan kadang berjalan mulus dan kadang seperti jalan yang berbatu. Begitu juga dengan kehidupan pernikahan Nara dan Jongyol. Hubungan mereka dalam pernikahan sudah di ujung tanduk. Hari demi hari mereka saling membenci. Suatu insiden terjadi yang membuat hubungan mereka kembali erat. Seorang wanita yang berbalut gaun pernikahan menunjukkan wajah yang tidak bahagia. Ia adalah Honara. Sementara itu, seorang pria menangisi kasihnya yang akan menikah. Ia adalah No Jongyol. Kekasih pria itu memutuskan menikah setelah putus 2 bulan yang lalu. Jongyol memutuskan untuk membawa Nara. Tiba-tiba Nara sudah ada di hadapan Jongyol. Nara kabur dari pernikahannya. 내가 잘못했어. 다음부턴 늦지 마. Mereka akhirnya berbaikan. Jongyol ingin menemui ibu mertuanya. Nara yakin ibunya baik dan akan menerima Jongyol. Nyatanya perkataan Nara tentang ibunya tidaklah sesuai. 어떤 인간일까? Ternyata ibu Nara ingin memberikan minuman karena Jongyol tampak gugup. Jongyol adalah pria pengangguran yang bersiap ujian advokat. Sedangkan Nara sudah bekerja dan berasal dari keluarga berada. Ibu Nara memberikan uang untuk Jongyol. Jongyol menolak uang dari ibu Nara. Nyatanya ibu Nara meminta Jongyol menggunakan uangnya untuk membeli rumah. Ibu Nara menyetujui hubungan mereka. 아들로 생각할게요. 어머니라고 부르세요. Ia ingin Jongyol memenangkan hati ayah Nara yang seorang jenderal. Saat bertemu dengan ayah mertua habis-habisan menolak Jongyol. 홍나라 저에게 주십시오, 아버님! Hanya ialah satu-satunya yang mencintai putrinya. 야, 이 씨발새끼야! Tidak sampai di situ, ayah Nara keluar membawa senapan. Ia ingin menembak Jongyol karena sudah mengambil putrinya. Akhirnya Nara dan Jongyol menikah. Pernikahan mereka hanya dihadiri keluarga dan teman. Kehidupan pernikahan mereka tidaklah mulus. Mereka selalu bertengkar. Nara bekerja di produksi film. Ia adalah produser. Sementara itu, Jongyol sudah lulus menjadi pengacara. Saat malam hari, mereka kembali bertengkar akibat Nara yang meletakkan alkohol di botol air mineral. 나도 바빠. 나도 일 존나게 많고. Hubungan pernikahan mereka tampak seperti rumah mereka yang berantakan. Hubungan pernikahan mereka berakhir di meja pengadilan. Mereka memutuskan untuk bercerai. Pihak pengadilan bertanya asal-muasal mereka saling membenci. Nara mengaku karena harga diri Jongyol yang tinggi. Jongyol menolak apartemen pemberian ibunya. Bahkan Jongyol bersikeras membayar utang untuk tempat tinggal mereka pada ibu Nara. Sedangkan Jongyol kesal karena mereka jauh-jauh pergi bulan madu ke Swiss hanya untuk bersantai di kamar. Foto bulan madu mereka hanyalah Jongyol yang mendaki gunung sendirian di Swiss. Lalu Jongyol ingin meminjam uang pada Nara untuk hadiah pernikahan adik temannya. Nara menjawab Jongyol tidak perlu seperti itu karena menganggur. Jongyol merasa rendah diri. Ia selalu mengucapkan perkataan bahwa ia pengangguran. Ia juga tidak ingin memakai sedikit pun uang Nara. Nara tidak tahan dengan Jongyol yang selalu menyebutkan kata pengangguran. 쌀한 톨도 아껴야지. 백수가. Nara kesal karena ibu mertuanya yang sering memarahi Nara yang tidak melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik, bahkan tidak berhemat karena Nara terlahir kaya. Sementara itu, Jongyol yang sibuk berhemat malah menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan kemaluannya saat di rumah Nara. Bahkan keponakan Nara sampai trauma karena melihat Jongyol mengeringkan kemaluannya dengan pengering rambut. Mereka saling menuduh berselingkuh. Pihak pengadilan kembali bertanya apa alasan yang membuat mereka ingin bercerai. Nara menjawab keberadaan Jongyol adalah alasannya. Jongyol mengidap sindrom iritasi usus besar. Ia gagal ujian beberapa kali karena sakitnya. Saat malam sebelum ujian, Nara baru kembali dari bekerja. Ia senang karena filmnya akan dibuat. Jongyol merasa Nara mengganggu waktu istirahatnya yang tinggal sebentar lagi. Jongyol bersiap-siap untuk pergi ujian. Ia terkejut karena asap sudah penuh di rumahnya. Nara lupa matikan api saat masak. Ia kesal karena hal itu dan ia juga merasakan sakit pada perutnya. Mereka merasa sia-sia menghabiskan waktu mereka untuk pasangan.
Jongyol menyesal sudah menghabiskan waktunya untuk menjadi pengacara demi Nara. Sementara Nara menyesal sudah menghabiskan masa mudanya hanya untuk menafkahi Jongyol yang pengangguran. 이혼에 대한 결심이 확고하다는 말씀이시죠? 네. Pengadilan memberikan mereka periode pertimbangan selama 30 hari. Jongyol meminta Nara mengantarnya ke kantor karena ialah yang membeli mobil itu. Nara bertanya apa alasan Jongyol bertahan untuk tidak bercerai saat awal pernikahan mereka. Jongyol tidak menjawab. Tiba-tiba mobil mereka tertabrak truk. Nara dan Jongyol sudah sadar. Dokter memeriksa kondisi mereka berdua. Untungnya tidak ada masalah pada mereka. Tiba-tiba Jongyol tidak mengenal orang tuanya. Mereka berdua mengalami amnesia akibat kecelakaan. Dokter berkata ingatan mereka akan pulih jika terjadi kecelakaan lagi atau kepala mereka terkena pukulan. Ibu Jongyol melempar kepala Jongyol dengan batu sesuai perkataan dokter. Tapi Jongyol malah pingsan. Jongyol juga belum mengingat orang tuanya. Jongyol bertanya tentang tanggal 15 bulan depan pada Nara. Tapi Nara tidak mengingat hari apa itu. Jongyol yakin itu adalah hari yang penting karena ia menandainya di ponsel. Nami, adik Nara, berkata itu adalah hari perceraian Nara dan Jongyol. 우리가 이혼을 해요? Pengadilan memberi waktu sebulan untuk berunding. Ibu Nara dan ibu Jongyol ingin agar anak mereka tidak lagi tinggal bersama. Dokter menyarankan agar Nara dan Jongyol tinggal bersama seperti sebelum kecelakaan untuk memulihkan ingatan mereka. Ibu Jongyol menolak saran dokter. Ia tidak ingin putranya jatuh cinta lagi dengan Nara. Ibu Nara sudah memutuskan akan mengirim Nara ke luar negeri setelah perceraian. Ibu mereka bersama-sama berencana untuk memulihkan ingatan mereka dan tetap memastikan Nara dan Jongyol bercerai. Mereka kembali ke rumah. Rumah mereka berantakan penuh dengan sampah. 사진에서 뭐랄까 살인의 욕망 같은 게 느껴지네요. 죄송합니다. Ibu Nara meminta Nami untuk menjaga dan mengawasi Nara agar tidak jatuh cinta lagi dengan Jongyol. 어디가? 씻어라요. Nami terus-menerus mengawasi gerak-gerik Jongyol agar tidak jatuh cinta lagi pada kakaknya. Keluarga Nara membuat pertemuan dengan orang-orang yang mengenal Nara dan Jongyol agar mereka berdua cepat pulih ingatannya. Kibe menceritakan awal mula Jongyol bertemu Nara. Saat itu di bar, seperti biasa, Jongyol selalu belajar untuk ujian pengacara. Tiba-tiba Kibe mengajak seorang wanita untuk duduk dan minum bersama Jongyol. Kibe memamerkan Jongyol yang seorang mahasiswa dari universitas bergengsi. Tiba-tiba Jongyol mengeluarkan senyum yang aneh. Senyum aneh itu membuat Nara kabur dari Jongyol. Saat ingin keluar dari bar, Jongyol melihat Nara yang kesulitan bernapas. Ia langsung menolong Nara. Jongyol membawa Nara ke rumah sakit. Tapi Jongyol tidak langsung berpacaran dengan Nara. Nara terlebih dahulu berpacaran dengan dokter yang membantunya di IGD. Suatu hari saat pertandingan bisbol, Jongyol melihat Nara di layar. Nara stres karena pacarnya selingkuh. Saat antri bus, Nara terjatuh. Tiba-tiba Jongyol datang dan mengayomi Nara. 오랜만이네요. Kibe dan Kidong kembali memamerkan Jongyol yang seorang mahasiswa universitas bergengsi dan akan menjadi pengacara. Jongyol mengajak Nara untuk menonton bisbol. Lalu Nara meminta nomor telepon Jongyol. 내가 먼저 연락했다고요? 내가? 그래 이년아 너 뭐 살인미선이 뭐니 우리한테 호들갑을 얼마나 떨었는데 15 hari sebelum hari perceraian, para ibu membawa Nara dan Jongyol terapi hipnotis. Saat di alam bawah sadar, Jongyol berkata Nara membencinya. Jongyol merasa Nara membencinya saat pagi hari sebelum ujian. Nara tertidur akibat mabuk. Ia lupa sedang masak. Ternyata Nara masak bubur untuk Jongyol. Jongyol dan Nara saling memaafkan. Upaya kedua ibu mereka untuk memisahkan mereka gagal. Dokter menyarankan untuk membuat mereka kembali bekerja karena stres akibat bekerja akan membantu memulihkan ingatan mereka. CEO firma hukum minta Jongyol untuk mengundurkan diri dan kembali setelah sembuh total. Hari demi hari Jongyol mulai menyukai Nara. Dokter menyarankan mereka agar tidur bersama untuk memulihkan ingatan. Jongyol mencoba mengajak Nara untuk menonton bisbol pada besok hari. Nara menerima ajakan Jongyol. Nara berdandan cantik hari ini. Sedangkan Jongyol juga memakai setelan jas untuk bertemu Nara. Ia berpura-pura ingin membuang sampah. Mereka mencoba mengingat kenangan mereka di lapangan bisbol. Tapi tidak ada hasilnya. Lalu mereka pergi makan. Mereka saling menerima makanan kesukaan masing-masing. Nara makan pasta sedangkan Jongyol bibimbap. Lalu mereka melanjutkan malam mereka di suatu restoran. Hujan pun turun. Tiba-tiba payung Nara terbang. Nara teringat saat ia bertemu dengan Jongyol.
Mereka kembali melanjutkan malam mereka di bar Kibe. Teman Nara juga datang ke sana. Kibe bercerita bahwa ia dan istrinya ingin bercerai tapi mereka tidak melapor ke kantor distrik yang membuat perceraiannya otomatis dibatalkan. Akhirnya ia dan istrinya memutuskan untuk tidak jadi bercerai karena merepotkan. Teman Nara meminta Nara dan Jongyol berbaikan. Nami memberitahukan pada ibunya bahwa Nara dan Jongyol tidak pulang ke rumah tadi malam. Jongyol pulang dengan membawa teman-temannya. Lalu Nara juga pulang dengan membawa teman-temannya. Mereka berpura-pura tidak bersama tadi malam. Mereka semua bermain dan menyanyi. 5 hari sebelum hari perceraian, Jongyol dan Nara tidur bersama. 미안. 미안. 정렬이가 아니라 언니가 막 정렬이를 섭섭해. 정렬이 아니고 언니가 Karena terpleset, Jongyol berkelakuan aneh. Lalu ia pun pingsan. Jongyol sadar dari pingsannya. Ibu Nara mengizinkan Jongyol untuk tinggal di rumah sampai setelah bercerai. Ia meminta Nara untuk mengemas semua barang. Ibu Nara sudah mempersiapkan Nara untuk belajar ke luar negeri setelah bercerai. Dulu hanya Ibu Nara lah yang merestui hubungan Nara dengan Jongyol. Tapi kali ini ia tidak ingin putrinya kembali terluka karena Jongyol. 왜 여기 있어? 뭐 놔두고 갔어? 너 기억 돌아왔지? 사람이 누군가를 싫어하면 이런 눈빛이겠구나. Kedatangan Nara sebenarnya untuk mendengar Jongyol kembali bersamanya. Namun Jongyol memilih mengikuti perkataan Ibu Nara untuk berpisah dengan Nara. 너라도 기억을 찾아서 다행이다. Perceraian mereka sudah diputuskan di pengadilan. Nyatanya, Nara berharap ingatan mereka tidak kembali. Nara menyiapkan barang-barangnya untuk pergi ke New York. Sementara itu, Jongyol bersiap untuk pindah. Ibu Nara datang menemui Jongyol. Ia memberitahu jam penerbangan Nara ke New York. Ia memastikan Jongyol untuk tidak telat. Jongyol merasa sudah terlambat untuk kembali pada Nara. Teman Jongyol berkata perceraian bisa dibatalkan jika sampai 3 bulan belum dilaporkan ke kantor distrik. Jongyol dan teman-temannya buru-buru pergi ke bandara. Mereka berlari sekuat tenaga. Bahkan Jongyol meminjam jaket temannya. Akhirnya Jongyol bertemu Nara. Jongyol selalu telat untuk membujuk Nara. Ia juga lupa betapa ia mencintai Nara. Ia khawatir Nara meninggalkannya saat ingatan Nara kembali. 뭐라고? Nara tidak mendengar semua perkataan Jongyol. Jongyol ingin mengulang semua perkataannya, tapi Nara memilih untuk tetap pergi. Nara menolak Jongyol. Bahkan mobil mereka pun diderek. 너 정렬! 공항엔 왜 왔어? Nara lupa melaporkan perceraian mereka. Ia merasa tidak adil karena Jongyol bercerai darinya karena mempunyai banyak kenangan buruk, sedangkan ia hanya mempunyai kenangan yang baik. Jadi Nara meminta Jongyol untuk menunggu ingatannya sampai kembali atau menunggu selama 3 bulan sampai periode pelaporan berakhir. Nara dan Jongyol akhirnya kembali bersama.